Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa di rumah, kami beritahukan mengenai virus COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona. Virus corona ini ternyata sudah diprediksikan atau diramalkan dalam hitungan Primbon Jawa kuno, dan tepat sekali dalam perhitungannya ini. Namun karena faktor manusia atau si peramal tidak bisa mengetahui adanya virus corona yang akan datang, maka mereka tidak bisa menafsirkan apa yang ada di dalam kitab Primbon tersebut. Padahal dalam kitab Primbon perhitungannya dalam perhitungan per 5 tahun itu sudah ada dan sudah ada tercantum dalam perhitungan di tahun yang akan datang. Misalnya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini. Marilah kita simak perhitungannya. Pertama, kita biasa ambil rumusnya dulu. Hana Caraka ini adalah hitungan Jawa sampai ke 20 ya. Dan ini tidak direkayasa oleh saya. Huruf di atas adalah huruf Caraka Jawa ini. Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Mangga Batanga. Mari kita teruskan perhitungannya. Dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Ini perhitungannya per 5 tahun ya, karena diawali dari angka 1 sampai 5 yang huruf carkanya ini, jadi per 5 tahun. Dan kita akan menghitung 5 tahunnya. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, dijumlah 216 sama dengan 9 sama dengan ini, dijumlah semuanya. Singkat saja ya. Sama dengan 9. Nah, 10. 1 tambah 0, 1 tambah 1, ini 11, 1 tambah 1, 1 tambah 2 sama dengan 9, 1, 2, 3, 4, dan 4 tidak ditambahkan karena aksaranya 1. Nah, aksara Jawanya 9 jatuh pada huruf Caraka Jawanya 9 yaitu wa. Ini wa ya. Ini wa. Terus 1 H 3 ca 3 ca 3 na 3 ca 4 ra. Jadi wahana cara. Nah, disinilah ketemunya nih. Wahana cara. Nah, ya kan, wahana cara. Nah, kalau kita hubungkan dengan COVID-19 atau virus corona yang lagi beredar saat ini, lagi rame-ramenya, kita perhatikan. Dan jangan ini dulu ya. Dan kita juga akan menghitung 5 tahun yang akan datang pula ya. Perhatikan dulu. Nah, kalau kita baca teka-teki yang ada di huruf Jawa ini ternyata sudah diprediksikan oleh kitab Primbon ini. Tapi ternyata baru kita ketahui prediksinya setelah penyakit virus corona itu muncul. Karena teka-teki di dalam Primbon tersebut penuh dengan siratan, penuh kejelian untuk menafsirkannya atau membaca siratannya, sehingga para pecinta ramalan banyak kecolongan untuk masa yang akan datang. Itu bukan karena salah kitabnya, akan tetapi kelemahan ilmu dari sang peramal tersebut untuk menafsirkan apa yang isi di dalam kitab Primbon tersebut. Nah, singkat, mari kita perhatikan singkatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhitungannya. Nah, sudah kita ketahui wahana cara. Ini kan wahana cara. Kalau kita baca tafsirannya, wahana cara.
Nah, kalau kita baca ya, kalau kita baca dari kejadian virus saat ini adalah menjadi wahan. Nah, itu suatu penyakit hati atau penyakit wabah yang melanda hati atau wabah. Nah, wahan itu penyakit. Dari mana kata wahan? Yaitu waha. Kalau dibaca wa jadi wo, ha jadi hi, ha ha. Nah, itu huruf bacaannya begitu. Kalau huruf cara kerja wahan. Nah, wahan kalau kita kaitkan dengan di Wuhan itu hampir mirip nih. Wuhan, wuha, waha. Jadi Wuhan, ya kan? Nah, mulai lagi dari sini, ya kan? Nah, cara kalau kita baca carana, ya kan? Wuhan, carana. Kalau kita simpulkan dengan kejadian saat ini mengenai virus tersebut yaitu corona. Nah, itu persis sekali. Jadi kalau kita baca keseluruhan untuk tafsiran sang pecinta seni ramal, kalau seandainya masa yang lalu bisa menafsirkan, kita mungkin ada apa gitu ya. Tapi itulah kelemahannya para pecinta seni, tidak mengetahui akan adanya masa yang akan datang. Nah, sedangkan di dalam kitab primbon itu sudah tertera, sudah diramalkan, sudah diprediksikan akan ada virus yang menjangkit dunia ini. Wuhan, ya kan? Corona, carana menjadi corona. Ini bukan ngada-ngada, ini hitung aja sendiri. Kalau seandainya kalian tidak percaya, kalau misalnya punya perhitungan Jawa, hitung sendiri dan hasilnya seperti itu. Tidak mengada-ada, ya kan? Wuhan. Nah, kalau kita baca Wuhan corona, nah ada apakah di Wuhan seandainya saat itu kita baca ya corona? Nah, corona itu apa nih? Jadi tanda tanya. Sedangkan pada waktu itu kita nggak tahu lah tentang apa ini corona ini kan. Taunya kan sudah rame. Nah, disitulah kejadiannya. Nah, mari kita hitung untuk perhitungan yang akan datang. Mudah-mudahan kedatangan lagi, maaf ya. Mudah-mudahan perhitungan yang akan datang hampir mirip dan tidak akan meleset pula. Nah, mari kita hitung. Nah, kita akan menghitung 5 tahun yang akan datang. Ini 5 tahunan karena perhitungan tahun. Jadi 5 tahunan. Kalau menjadi perhitungannya itu bulanan, berarti kita hitung per bulannya. Misalnya tahun 2021 misalnya Januari, Februari dan seterusnya. Nah, disitulah ya. Per 5 tahun kalau tahunan. Kalau bulan per 12 bulan. Nah, mari kita hitung. 2021 2021. Nah, jumlahnya singkat saja 5, 6, 7, 8, 9. Nah, aksara Jawanya 5, yaitu kita lihat lagi K, terus Da, ya kan, Doda, terus 7 Ta, ya kan, Tak nih, Ta, 8 Sa, 9 Wa. Nah, ini hasilnya Kadatasawa. Nah, ini nanti yang akan kita prediksikan 5 tahun yang akan datang, mulai dari tahun sekarang 2020 sampai 2025. Gimana cara menafsirkan atau ngebacanya? Ya begini, sama, hampir mirip ya. Nah, kita singkat lagi. Kadata sawa. Nah, yang tadi kan kalau kita baca kadata berarti di huruf ini kadata berarti kedatangan kalau bahasa Indonesia ya. Nah, kalau dihubungkan dengan mitos Jawa, kadata itu menjadi kadita. Kadita itu kalau kita mitoskan
itu menjadi nama lain dari Nyai Roro Kidul. Kalau mitos Jawanya ya mungkin yang suka mitos ya suka, yang enggak ya enggak apa-apa. Ini perhitungan lo ya. Kadita berarti nanti suatu saat di tahun, mungkin mulai di tahun sekarang setelah ini, itu Kadita ini akan datang ya, diutus sama Allah untuk yang menyelesaikan urusan khususnya di Pulau Jawa, di tanah Nusantara, insya Allah. Itu mudah-mudahan benar. Dan insya Allah juga tidak akan lama virus COVID-19 yang menjangkit di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus sawahnya apa? Sawah. Nah, sekarang kan lagi menghimbau atau sawah ini. Sawah ini bisa jadi kalau kita baca sawat. Nah, banyak pesawat, berarti pesawat itu bangsa makhluk terbang. Namanya tafsiran ya, pesawat yang berhubungan dengan bangsa terbang, pesawat asli atau pesawat siratan, pesawat siratan seperti burung dan sebagainya. Nah, pesawat kalau kita hubungkan kedatangan pesawat, nah Indonesia ini akan kedatangan pesawat, Nah, nggak tahu dah wallahu alam itu pesawat apa, karena prediksinya seperti itu. Tafsir kalian masing-masing. Nah, kedatangan pesawat. Mungkin banyak pesawat yang pada mau kemari, tapi mudah-mudahan jangan pesawat tempur ya. Wallahu alam. Jangan sampai ada peperangan. Kedatangan pesawat. Nah, kedatangan bangsa yang melayang. Kalau dihubungkan dengan siratannya, berhubungan dengan macam-macam lah kedatangan pesawat. Intinya tugas dari Allah ini untuk menyelesaikan negeri Indonesia ini ya. Nah, di situ kedatangan pesawat. Terus bacaannya Kadita, yaitu nama lain dari Nyai Roro Kidul, akan ikut campur di dalam negeri Nusantara ini. Nyai Roro Kidul itu berbentuk apa? Ada enggaknya wallahu alam. Tapi menurut mitos ya ada gitu ya, mitos. Yang nggak percaya ya gak apa-apa, itu kan hak kalian masing-masing. Sama percaya Tuhan, hak kalian masing-masing, sama-sama nggak kelihatan ya kan, sama-sama nggak kelihatan. Kita jangan bertentangan dengan Nyai Roro Kidul atau dengan yang lain, tidak kelihatan. Atau jin sebagai Nyai Roro Kidul ya bisa ya kan. Kita jangan inilah, kita bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah virus yang terjadi di Nusantara ini. Nah, terus apakah untuk meramalkan saja tidak ada solusinya? Insya Allah ada solusinya. Nah, kedatangan Kadita ini akan menjadikan perwujudan sosok nyata di alam Nusantara ini ya, di bumi Nusantara ini, untuk menolong atas izin Allah. Pertolongannya akan datang insya Allah. Pertolongan itu kita nggak tahu pertolongan Allah itu seperti apa. Seperti misalnya kayak ada bencana, tapi itu bukan apa namanya ya, bukan laknat untuk kita. Itu proyek Allah untuk menghancurkan virus-virus yang sudah tertanam di Nusantara. Misalnya kayak kabut asap, kayak belerang yang ada di inian gunung, itu bisa menghancurkan virus-virus. Nah, itu jangan kita sikapi bencana itu dengan musibah ya. Insya Allah suatu saat akan selesai. Nah, di situ. Terus apa obatnya di dalam perimbangan tersebut? Di dalam perimbangan tersebut kita tidak bisa menulis, tapi waktu itu kita ini ternyata terdapat perhitungan yang ini tentang virus, yaitu kunyit. Nah, itu kunyit itu
kita harus, kalau kita baca, kita harus konsumsi terus menerus tiap pagi, sore, menjelang tidur. Nah, perhitungan penyakit, kalau itu babnya perhitungan penyakit, kalau di sini perhitungan ini. Dan mudah-mudahan ya itu solusinya. Kalau di perhitungan Rebound itu dapatnya kunyit yang bisa mengalahin virus corona tersebut, kunyit. Dan kedua, sirih, kunyit sirih. Nah, caranya gimana ngerebusnya, atau ya caranya kalian sudah tahu lah. Punya intinya itu kunyit sama sirih. Nah, kalau di ilmu kedokteran, kunyit itu sebagai disinfektan. Nah, kalau sirih itu sebagai antiseptik. Itu aja kuncinya. Silahkan kalian konsumsi itu agar supaya tidak terjadi atau menahan kekebalan tubuh Anda untuk menangkal serangan virus corona tersebut. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.